Kan kalau itu udah selesai 35% itu Pak ya. Dia nagih, pokoknya dia nagih pertama, dia kembalikan. Kembalikan gitu. Nagihnya tanggal 28. Oh gitu. Oh, simpel kan? Kan kemarin tuh Pak Amir juga ini sempat itu Pak minta suruh nyariin duit itu ya. Saya juga nggak tahu kalau tidak dituang Bapak suruh nyariin duit ini. Dia mau 50 juta mau ngembaliin 60 gitu. Lah ya itulah yang saya. Sekarang saya ambil itu. Ayo Pak, saya bantu Anda supaya Anda jangan malu sama yang ngasih kerjaan. Saya juga kenal kan gitu saja. Terus dia bilang sih gini, dia bilang siapa? Yang kawan saya yang punya duit itu Pak ya. Saya sih mau Pak Giman, cuman saya sih nggak ngerti masalah proyek sampai mendetail. Kalau saya jaminan SPK saya nggak mau. Kalau jaminan sertifikat rumah jangan kan cuma 50 juta gitu loh Pak tuh. Sama jauh daripada lebih tinggi dari itu tak keluarin. Saya nanti syaratnya saya ngeliat proyeknya sama jaminan sertifikat gitu. Yo itu ya normalnya. Saya kalau gede juga saya minta jaminan sertifikat. Itu. Terus Pak Amir bilang, Pak sertifikat rumah Pak gimana aja, bukan nggak ngasih saya belum. Saya udah ketimpa berapa kali, saya mau ketimpa lagi, benar Pak ya? Iya. Terus aja, nah aku malu sama istri saya gitu. Jangan minjemin. Ceritanya kan begitu Pak, mau pakai sertifikat saya kagak saya kasih. Oh ke situ ya Pak ya. Nggak saya kasih ceritanya Pak saya Pak. Pak sertifikat saya kagak saya kasih. Saya jujur aja Pak Amir tuh ya, kalau Bapak udah dihitung sama Bapak silahkan udah. Nah selesai. Ya udah Pak, sampean saya belain di sini. Kalau minta yang sana, ya tadi saya mau ambil kontraknya. Kalau sampean nggak punya jaminan, saya ambil kontraknya. Maksud ya, jadi si ownernya bayar ke saya aman kan? Ya dia minta separuh, apa ya bilang ya kalau minta separuh ambil aja sendiri. Halo Tok. Aku sih ning Bogor Tok. Piye? Delok iya ana ruko. Njaluk. Dadi kontraktoran sik Tok sambil lalu Tok. Iso aku nyetir iso ngobrol ora apa-apa piye. Ya. Ya. Emang juga bingung. Mau kesini kan searah nih Pak. Bukan 20% dari 70%, 20% dari modal kita. 8,5 miliar, untungnya itu 4 miliar kira-kira. 4 miliar, 30%-nya diambil oleh untuk operasional istilah dia. Nah, tinggal 70 dibagi antara investor dan manajemen gitu loh Tok. Jadi dapatnya investornya 60 kan berarti kan kalau dari 60 kali 70 kan 42% dari keuntungan aslinya, 42%. Ya itulah. Lah keuntungannya berapa ya tadi, kalau 8,5 dengan untung 4M kalikanlah 42%. Setelah dihitung-hitung dari modal 8,5 itu untungnya kira-kira 20%. Neto itu sudah. Ya kan bocah-bocah mengumpul ke piro didik sing ngerti, masing-masing itu masukkan. M rencananya si Budi ya. Budi kumkum ya gimana ngumpulkan 2M, aku sih monggo saja. Ambil kanan kayaknya deh Pak. Ambil kanan. Bukan modal itu, kita kalau ngambilnya dari 8,5 ngambilnya 2M.
Ya kurang lebih begitulah, pokoknya begitu. Iya. Ku- Iya, bukan 1,68 itu kalau semuanya. Oh, iya total. Iya. Iya wis lah, wong angkanya aku kan nggak begitu jelimet lah, wong pokoknya itu urusan didik lah aku. Ayo. Hmm. Iya, nanti kan pada nelpon. Tapi gambarannya kurang lebih segitu, plus minusnya kan tadi. Ya kurang lebih, nanti angka pastinya kan realnya juga, realisasinya. Oke ya. Yo. Ini mau ke Indrapasta kan yang dekat Ramayana itu kan Pak ya? Jalan aku tuh nggak begitu hafal, kalau saya on kan saya menuju ke lokasi bisa. Sudah saya simpan di GPS, Pak. Dia lewat sini saya jadi bingung ini mau kemana nih orang. Muter lagi di jalan Carah nih Pak. Iya udah biarin. Mana tadi dia? Depan depan. Ahmad Adnan Wijaya jalannya. Wijaya. Kita kalau nggak salah kita ke kanan tuh nggak bisa, kita kudu ke kiri kalau nggak salah kita tuh. Bisa ke kanan, bisa ke kanan bisa. Yang dari sana ke sini nggak boleh, kita ke kanan bisa. Jadi mana Mas? Ini mana? Ini lurus ya? Lurus, kita lurus Pak. Mana dia? Ini tuh Pak ini. Oh yang sana. Depan situ Pak, depan. Yang WR ini kan Pak ya? Iya yang ini. Iya ini WR. WR itu mobil Jakarta. Nggak tahu sekarang ya. Mobil Jakarta balik ke Bogor. Nggak tahu. Ini sekarang jalan jalur ini Pak. Kesana dulu, ke sini nggak boleh ini sekarang nih. Ya lewat ke sini berarti kita kalau salah belok kanan lagi nanti nih. Saya pengen tahu deh mana dia. Bang Deddy orang ke Kabumi dia Pak ya, nggak hafal Bogor. Dia juga nggak hafal. Kebun Raya ini ya, Kebun Raya Bogor Pak. Kalau yang proyek yang di Bilabong gimana ceritanya Pak? Masih terlalu jauh Pak ya. Terlalu jauh. Yang kayak kan mau Katenpil dulu. Iya Katenpil. 16.000 semeternya. 16.000 Pak. 16.000 kan itu adalah 5,7 hektar. Anggap aja 50.000 kali 16.000 800 juta nilainya. Pasti developer kan nggak punya duit 800 juta untuk itu, paling dikerjakan 1/4 200 juta. Ya itu Pak, tengahnya tuh katanya tengahnya kan ada yang Lego Kudu Nguruk, Iya. ngambil tanah dari luar gitu Pak. Enggak mesti. Itu kan bukit-bukit kayak tadi. Oh gitu. Itu kan bisa didorong dari sana masuk ke itu. Ngajak ke situ. Pakai doser. Tapi kata kawan saya sih masih kurang kan itu ceritanya. Oh, kurang. Masih kurang Pak. Ceritanya kan gini Pak. Dia tuh kan nyariin orang suruh Dari lahan tinggi. Bukan untuk Katenpil itu suruh nyariin saya Pak. Kemarin tak kasih bosnya, langsung ketemu dia sama dia Pak. Bosnya cuman dia itu anaknya Pak, yang ngurus di lapangan itu anaknya gitu Pak. Dia suka pakai mobil Grand Max di lapangannya itu, pakai mobil Grand Max gitu Pak. Kemarin tak temu udah 2 kali Pak. Ketemu nama dia, cuman mungkin sudah dulu tuh belum, nggak tahu, saya juga nggak tahu. Bapak punya kenalan nama yang suka itu apa itu Katenpil itu banyak Pak, kenalan Mas, saya bilang gitu. Kalau Bapak mau silahkan aja cariin, Bapak perlu, iya saya cariin gitu loh Pak, ceritanya gitu. Ya perlu tak cariin. Mana lagi?
kanan. Kanan, oh salah nih, harusnya kanan. Mau nih. kemana nih sih nggak ngerti. Harusnya kanan nih, menurut ini kanan. Ya makanya kemana dia tuh? Apa? Bener kanan Pak kalau Lah gitu. iya, saya kan pakai ini. Iya makanya dia tuh kemana dia tuh? Nggak ngerti saya juga. Dia tuh ngerti lokasi nggak sih dia? Bapak pindah ke depan, tunjukin gimana? Ya, Bisa boleh, nggak? boleh aja Pak. Cuma dia Ya, maunya tapi ke nanti- Indra Prasta kan Pak? Dan itu apa namanya? Indra Prasta. Harusnya kanan ini. Bapak punya nomor teleponnya nggak tak telepon coba, tak telepon. Bapak nomor teleponnya tadi mana coba? Nomor teleponnya tadi tak telepon Pak. Tadi di mana? Bukunya tadi Pak. Buku saya. Jangan-jangan buku saya ketinggalan. Enggak ke bawah tadi maksudnya. Oh ini. Ada jangan kita bingung deh. 0853 0853 jadi As itu. Coba satu. 0853 1123 1123 3737. 3737. Kasih tahu kualik Pak. Enggak masuk. Ya, dia mungkin nggak kenal, belum diangkat. Saya nggak tahu, yang orang Semarang aja bisa menuju lokasi dengan mudah ya. Tinggal ngikuti alat. Dia ke tempatnya sendiri. Ikutin aja udah. Kenapa dia nggak pakai itu ya? Nggak pakai apa namanya? Ini kata aja tuh orang. Berhenti tuh. Ini Ya, dia khawatir saya kehilangan jejak. Padahal dia yang kehilangan jejak. Nanti kalau Bapak bangun di situ jangan nungguin Pak Nana itu Pak ya. Kalau nanti Cici yang mau dibangun Bapak juga Pak Nana juga ya. Saya kayaknya nggak mau bangun yang gitu. Nggak mau yang ngurusin yang apa tuh yang 65% nggak mau Pak. Nggak. Biarin. Saya bukan mau ngambil begitu kok. Saya cuma mau kasih kegiatan Pak Nanang aja kok. Ini kan orangnya ini kan. Dia mau ngambil jalur mana nih? Tahu ini juga bingung ya. Kayaknya dia mau ngambil dari jalur yang keluar tol gitu. Makanya kudunya kalau di sono tuh ngambil tolnya tol Tingkal Bogor itu kudunya. Makanya kenapa tadi terus saya juga bingung. Aku nggak hafal. Tapi kalau sudah pakai alat ini sampai. Saya ke Ciluwer tadi yang proyek itu. Kan pakai alat ini toh. Sampai. Coba dibel Pak tadi diulang. Sampai bingung. Ya aktif nggak itu bukan.
0853 tuh. 053 11233 737 kan. Iya. Ini menjauh kan sementara. Jauh nih Pak. Putar balik kan harusnya ya idealnya ya. Iya Pak. Kalau sini ya nggak aktif Pak. Ya udah mungkin apa kalau internetan gitu nggak aktif kayak dia. Mobil saya nggak bisa itu yang ke kanan tuh dia. Tahu tuh Pak tuh. Mau ke depan. Kalau ke kanan balik lagi. Ayo. Tiba nggak aktif kan kita bingung. Ya kita itu deh kita buat jalur sendiri aja. Nah saya di bel Pak, saya tunggu di jalan Adnan gitu kan. Ahmad Adnan Wijaya. Itu ngulang terus nih. Di SMS aja tapi nggak bisa. Susah. Oh ini sudah teriak nih alat. Salahnya panjang. Menjauh ini ya, menjauh sekali ya. Saya yang di telepon nggak bisa. Telepon nggak diaktifin ya. Dia kan bisa on kan itu sih, on kan GPS di HP. Mau proyek sendiri kok kagak apa. Nah, iya. Ngerti ya. Untuk tidak aktif. Sekarang kita tunggu di sana aja lah Pak. Tunggu di tempat lokasi aja deh. Mobilnya depan itu Pak. Warung jam. Ini WR Pak. Iya WR depan itu Pak. Nah, iya. Apa tadi di belakangku? Enggak di depan Pak, di depan terus di depan. Oh. Dasar mau ke sini kok. Lewatnya kemana-mana. Dia mau nanya bisa ke kantornya. Oh mudah sekali buat saya. Buat saya mudah sekali pakai alat ini. Saya lihat di peta tak tandain udah saya jalan nyampe. Jangankan di Jawa, di tengah hutan di Papua saya nyampe. Oh gitu. Alat ini ya. Kecuali datanya itu yang salah. Kalau datanya salah kan kita menuju tempat yang salah. Kita biasa survei di pulau terpencil misalnya gitu. Dia bisa nego sama misalnya kapal, saya mau ke Pulau Kei. Pulau Kei itu pulau yang gak gede di Raja Ampat ya, Basilei. Jadi nego sama kapal, speedboat nego 6,5 juta, oke 6,5 juta. Nanti mampir ini kelihatan dia, jaraknya juga kelihatan. Orang sana malah nggak tahu. Lupa ini bukannya ini 2 jam selesai, nyampe. Oh iya Pak betul 2 jam, yuk jalan, ya, gitu. Sewa 6,5 juta. Dia sampai. Dapat satu, yang dua besok pagi gitu. Nginep dulu di Pulau Basilei. Ya kan ke kiri itu. Ya ini ke kiri ini. Ya Bapak muter-muter sampai ke sana. Jadi dia mulai dari ujung yang dia ingat.
dari sana itu kudunya katanya melurus aja jalan itu, jalan Pajajaran itu. Kan, kalau udah Tanjung lewat sana gitu loh Pak. Pajajaran memang, tapi dekat Pajajaran kan. Iya, Pajajaran. Tapi Kalau dia nggak inget. Kalau nggak itu kita jalan kalau lewat lingkar Bogor tadi itu turun itu udah nyampe deket. Jadi mobilnya aja, ini mobil kan Innova yang paling irit, paling murah. Ini yang paling murah. Artinya dia hemat dengan uang. Bukan nggak punya uang, hemat. Ngapain beli mobil yang mahal gitu. Jadi dia bisnisnya paham. Saya juga nggak mau pakai mobil yang bagus-bagus amat. Ngapain? Ini Innova yang paling murah. Sekitar sekarang ya 230, 250 lah, nggak tahu. Ada yang mahal V, atau yang sekarang Ki, itu mahal. Yang Ki sekitar 400. Ini G atau E ini Pak? E ya. solar Solar ini Pak? Solar. Mungkin saya begini, tapi yang G. Yang G ya. Karena untuk bawa istri kalau pakai E ya bisa, hampir sama, cuma interiornya aja. Ini yang E ini yang paling, ini yang kelas paling bawah ini. Oh, yang E itu Pak? Iya, kalau ya kayak contoh ini mobil ini juga kelas yang bawah ini. Saya ada Terios yang satunya kelas atasnya, yang satu beda. Kalau kelas atasnya nyetel TV bisa dari sini, emang nyetel TV. Kalau yang kelas E ya yang paling sederhana. Ini juga yang paling sederhana. Selisihnya banyak. Sama yang paling mahal 400, ini 250 paling. Mungkin dia ingat lagi dari sini, ini kan lurus. Menurut alatku. Iya emang lurus, cuma lurus nggak ngabaikan kiri, lurus berarti kan Pak ya. Ya kalau gitu kan lewat tol situ tuh Pak, makanya saya juga bingung tuh. Kalau turun tol situ kan dekat dari situ tuh Pak, 500 meter ke sini tuh. Kita lewat ke sana kan masih jauh dari situ ke sana tuh. Ini tuh depan tuh jalannya. Iya depan itu Pak. Nah iya. Hanya dia apalnya setelah wah ini ketemu perempatan. Kan dia proyek sendiri kenapa kagak apa ya? Ya kadang-kadang kan. Wah itu juga pusing. Sebenarnya nggak hafal sih, segala-gala pakai alat. Saya ngajak anak gua bacain alatnya. Lurus Pak, nanti depan belok kiri Pak. Kalau dia pakai Fortuner ada GPS-nya. Pakai Pajero Sport yang harganya 2 kali lipatnya, ada GPS-nya. Yang paling sensitif itu bayarnya Pak. Saya pernah nggak dibayar kerja. Ya kalau kita untuk meyakinkan, makin yakin bahwa kita bakal dibayar kan kudu itu aja. Depannya itu yang bayarnya siapa kudu jelas kan Pak ya. Iya. Bisa cek dia punya duit. Kalau kerjaan proyek pemerintah kan pasti dibayar. Cuman muter-muternya jauh, nagihnya Pak ya. Sebetulnya enggak juga, cuma modalnya di depan. Oh gitu. Untuk nanti dikasih kan kita modalin pada saat dia bikin anggaran, bahas di dewan, itu kan ongkos semua Pak. Saya dulu gitu ngongkosi. Tapi untuk yang kecil-kecil kita keluar di depan 5% lah kira-kira. Kalau mau dapat proyek 2M ya 100 juta keluar dulu. Untuk sangunya
pejabatnya yang ngusulin ke sono rapat meeting itu kita sangkan. Itu kalau anggota dewan itu biasanya punya jatah itu kan, kalau dulu nggak tahu sekarang mah. Iya dulu 7,5% di awal-awal itu. Kawan saya Akap juga ada jadi anggota dewan DPRD. DPRD Bogor City, tahu saya nggak pernah itu. Pernah jadi anggota DPRD nggak pernah itu punya proyek nggak jatah nggak gitu. Saya nggak pernah itu. 7,5%. Sekarang mungkin lebih rendah lagi. Tapi itu bayarnya permen. Jadi biasanya daripada ribet, saya permennya sekali aja kan, kerjanya kecil. Saya permen sekali. Jadi keluar biaya semua 100%. Fee-nya orang dalam 100%. Nanti pas bayaran terakhir kita itu kasih cek untuk 7,5% itu pas nagih. Ini ceknya 7,5%. Bayarnya cek itu sesuai itu turun gitu loh, tanggalnya. Jadi kan nagih seminggu, ya udah saya tanggali hari Selasa ya gitu kan. Senin cair. Udah gitu. Jadi 100% kita keluar semua uang. Baru duitnya masuk. Ya kadang-kadang cengkel juga kita itu lagi nggak punya duit, ya tekan aja minta sekian, amplopnya kan banyak itu. Iya. Ini sekian, oke udah siapin duitnya. Udah berita acara, udah dia masuk. Yang Tempo cuma ceknya aja, saya kasih cek sudah. Jadi dia nggak mau tekan kalau ceknya belum jelas. Kita tulis cek, ini loh cek saya. Tapi ini tanggalnya setelah dibayar. Kan nggak mungkin kosong, bayarnya ke rekening itu juga. Nanti kalau udah dibayar, ini suruhan sopir ngambil. Apa lah pokoknya nggak yang bersangkutan lah. Sopir kadang-kadang justru sopirnya yang ngasih cek. Ini saya punya sopir Pak Tuslim itu. Suatu saat dipanggil, diajak, aku ajak sopirmu ya. Dia ke bank, yang ambil Muslimnya itu. Nanti kasih duit 200.000 gitu. Jadi kecetaknya juga nama sopir saya. Seakan-akan saya ngambil duit untuk keperluan usaha, tapi duitnya diserahkan sama sopirnya. Laporan, wah saya dikasih 200.000 Pak, ambil aja. Besok ngajak Pak Nanang ke sini lagi, atau ke kantornya dia. Nanti nengok juga ini supaya dia juga tahu, bisa pelajari dulu nanti malah. Dia kan udah ngemail data. Nah, kemarin kan dia gambar apaan kecil sekali ya.
muternya jauh banget. Aku parkir sini ah. Kayak sini aja. Lahan tanahnya mana, Pak? Itu tuh. Halo. Ya. Asuransinya tak. Udah dicek Om Sunan. Udah kemarin bayar tunai, udah lunas. Kamis nanti diambil. DPKB. Ya wes. 15 Mei. Lah kamu jadi mau itu enggak? Mau servis itu perbaikan yang cacat-cacat itu?